Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana siang yang cerah ini kita masih diberikan semangat untuk tetap beraktivitas, untuk mengudara, untuk menyebarkan ilmu matematika pada siswa Indonesia dimanapun berada. Tentunya pada bulan suci Ramadan yang ke-11 ini, tenaga semakin berkurang di tengah hari dan semangat pun mulai pudar ketika belajar matematika. Tapi yakinlah, rumah singgah dan rumah sakit matematika akan terus bersama Anda mengawal pembelajaran matematika, sehingga tujuan kita bersama menjadikan matematika ini menjadi pelajaran yang menyenangkan dan dapat membumi di Nusantara dapat tercapai. Pada orang tua, kepada guru, dan kepada siswa Indonesia, yakinlah selalu untuk bergabung bersama rumah singgah rumah sakit matematika. Anda akan dapat menikmati, Anda akan dapat melihat, mempelajari berbagai ilmu matematika yang kami sediakan dalam bentuk yang mengasihkan. Yakinlah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan pembahasan soal akan dapat membangkitkan semangat siswa Indonesia untuk bermatematika. Oke guys, kita akan coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru rumah singgah rumah sakit matematika untuk kita bahas pada siang yang ceria. Kita coba lihat soal yang kita akan bahas masih berada pada bab 8. Masih kepada teori tentang aturan pencacahan nomor 6 dan nomor 8. Oke, kita coba lihat soalnya. Soal nomor 6. Bayu pergi menonton pertandingan sepak bola ke stadion. Jika stadion memiliki 5 pintu masuk atau keluar, maka tentukan banyaknya cara Bayu memilih masuk ke stadion dengan dan keluar melalui pintu yang berbeda. Jadi kalau dalam soal ini jelas sekali, jika N1 cara itu masuk ke dalam 5 pintu, kalau dia keluar dengan cara yang berbeda, tentu menurut konsep itu adalah merupakan perkalian menurun, yaitu 5 dikali dengan 4. Jadi ada 5 pintu masuk dan keluar melalui 4 pintu. Karena dia tadi ada konsep dikatakan dia masuk dan keluar itu melalui pintu yang berbeda. Oleh sebab itu ada 20 macam cara yang dapat dilakukan oleh Bayu untuk masuk ke dalam suatu stadion melalui 5 pintu dan keluar melalui pintu yang berbeda dengan pintu masuk. Jadi soal yang dipersembahkan untuk siswa Indonesia nomor 6 ini sangat sepele sekali. Tapi kalau ada keterangan pintu masuk dan keluar boleh sama, berarti ada 5 cara dikali dengan 5 cara. Tapi karena ada pembatasan soal, masuk itu berbeda. Nah, tidak boleh sama. Masuk keluar tidak boleh sama. Jadi kalau begitu ada 5 cara dikali dengan 4 cara. Jadi sangat simpel sekali soal yang diberikan untuk nomor 6 ini. Kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, di dalam sebuah kotak terdapat 12 bola yang sama dan berbeda warna. 6 berwarna merah, 4 berwarna biru, dan 2 berwarna hijau. Jika seorang anak mengambil 3 bola secara acak, maka tentukan peluang terambil 2 bola berwarna merah. Nah, ini soalnya baru. Soal ini baru sangat enak untuk dibahas. Soal B, kalau dikatakan menghitung peluang, tentu kita harus dapat memahami apa yang menjadi ruang sampel. Karena peluang dari suatu peristiwa, katakanlah peluang peristiwa itu peluang E, itu adalah jumlah titik sampel E atau event atau peristiwa dibagi dengan jumlah titik sampel ruang sampel. Nah, itu merupakan
konsep awal dari peluang. Dalam berbicara peluang, pastikan Anda mengenal terlebih dahulu titik sampel ruang sampel. Karena ada 3 bola dipilih dari 10 bola, maka di sini yang menjadi titik sampel dari ruang sampel itu adalah memilih 3 bola dari 10 bola yang ada, yaitu kombinasi 10-3. Nah, ini adalah titik sampel dari ruang sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan titik sampel peristiwa atau event itu, kita ingat yang dipilih itu 3 bola. Jadi kalau dia 2 bola berwarna merah, ada kemungkinan kalau 2 bola berwarna merah, jadi 1 sisa bolanya bisa berwarna biru, bisa berwarna hijau. Jadi NE yang pertama ini adalah kalau dia 2 bola berwarna merah, kita ambil dari 6 yang berwarna merah, sisa yang pertama bisa jadi 1 biru, kita ambil dari 4 yang berwarna biru. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua adalah di kemungkinan yang pertama, dan kemungkinan kedua adalah tetap 2 merah dari 6 merah, kombinasi 6-2, sedangkan yang satu lagi itu adalah memilih 1 hijau dari 2 hijau. Oke, ini kemungkinan kedua. Ini adalah titik sampelnya. Jadi kalau begitu, soal B ini dapat dijawab dengan cara, maka nomor B sama dengan kombinasi 6-2 tadi, kemungkinan pertama tadi, dikali dengan kombinasi 1-4, ditambah dengan kemungkinan yang kedua, kombinasi memilih 2 merah dari 6 merah, dikali dengan kombinasi sisanya 1 hijau dari 2 hijau, lalu dibagi dengan kombinasi 10-3, karena titik sampel tadi kombinasi 10-3. Nah, ini merupakan soal yang sangat baik sekali untuk kita cerna dengan hati-hati. Karena tadi katanya dia terambil 2 merah. Jadi kalau 2 merah, sisanya bisa 1 berwarna biru dan bisa 1 berwarna hijau. Nah, ini jadi merupakan soal yang menarik. Yang B, katanya ketiga bolanya berbeda warna. Jadi kalau ketiganya berbeda warna, jadi kalau kita lihat yang B ini lebih bagus lagi, lebih seru lagi. Yang B dikatakan ketiganya berbeda warna, jadi peluang event atau E itu tetap titik sampelnya itu adalah kombinasi 10-3 tetap. Sedangkan yang dikatakan peristiwanya kalau ketiganya berbeda warna, tentu 1 dari merah dipilih dari 6, kombinasi 6-1. Dan 1 dari biru dipilih dari 4 biru, kombinasi 4-1. Dikali lagi dengan 1 hijau dikali dengan 2 hijau. Karena apa? Karena ketiga-tiganya berbeda warna. Jadi kombinasi 6-1 dikali kombinasi 4-1 dikali kombinasi 2-1. Pembaginya tetap titik sampel itu adalah pemilihan 3 bola dari 10 bola yang ada. Yes, mantap. Ini untuk jawaban yang B. Jadi kalau ketiga-tiganya berbeda, ya ketiga-tiganya terambil. 1 merah, 1 biru, dan 1 hijau. Kalau soal yang pertama tadi katanya 2 merah. Jadi kalau 2 merah tentu ada 1 biru dan ada 2 merah, 1 hijau karena dia harus 3. Kita lanjut dengan soal yang C. Soal yang C katanya
peluang terambil banyak bola merah selalu lebih banyak dari bola lainnya. Nah, ini selalu lebih banyak. Jadi kalau dikatakan selalu lebih banyak, kemungkinan yang pertama adalah, nah ini kita berbicara kemungkinan, ketiga-tiganya itu berwarna merah. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi NE yang pertama yaitu ketiga-tiganya berwarna merah. Berarti kalau begitu kemungkinan NE yang pertama kombinasi 3 merah dari 6 merah. Jadi yang lainnya tidak perlu kita bahas lagi karena ketiga-tiganya sudah merah. Ini kemungkinan pertama. Oke, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah yang seperti tadi. 2 merah dari 6 merah dikali dengan 1 biru dari 4 biru. Ini kemungkinan yang kedua. Lalu kemungkinan yang ketiga, nah ini juga kemungkinan yang ketiga adalah memilih 2 merah dari 6 merah dan sisanya adalah 1 hijau dari 2 hijau. Jadi ini adalah kemungkinan kedua dan ini adalah kemungkinan ketiga untuk NE. Kalau begitu kita jumlahkan lalu kita bagi dengan peluang titik sampel. Oleh sebab itu soal C dapat kita jawab peluang peristiwa E di mana paling sedikit, di mana E itu adalah merah selalu paling banyak, yaitu kombinasi 63, kemungkinan 1 tadi dijumlahkan dengan kombinasi kemungkinan kedua tadi, kombinasi 62 dikali dengan kombinasi 14 dijumlahkan lagi dengan kemungkinan yang ketiga yaitu kombinasi 62 dikali dengan kombinasi 12, pembaginya tetap kombinasi 10-3 karena titik sampelnya itu adalah memilih 3 dari 10 bola yang ada. Jadi ingat jelas sekali bahwa soal B ini ketiga-tiganya berbeda. Jadi kalau ketiga-tiganya berbeda, pasti 1 terambil untuk merah, 1 terambil untuk biru, 1 terambil untuk hijau. Karena jumlahnya 3. Sedangkan yang C adalah merah selalu terbanyak. Jadi kalau merah selalu terbanyak, kemungkinan ke-1 tiga-tiganya merah. Berarti memilih 3 merah dari 6. Kemungkinan kedua ada 2 merah. Kenapa 2? Karena merah selalu banyak. Kalau dia 2 merah, berarti sisanya 1 bisa biru. Dan kalau ada 2 merah yang lain, sisanya 1-nya hijau. Wah, ini merupakan soal-soal yang sangat baik, terutama soal nomor 8. Saya rasa merupakan pengalaman yang baru bagi siswa Indonesia untuk memahami permasalahan peluang ini dengan permasalahan yang kompleks yang harus dapat dicerna terlebih dahulu, mana yang menjadi titik sampel ruang sampel, mana yang menjadi titik sampel suatu peristiwa atau event atau kejadian. Kadang-kadang namanya kejadian, kadang-kadang namanya peristiwa, kadang-kadang namanya event. Kalau sudah memahami itu, ingat tata caranya. Pastikan terlebih dahulu saudara mendapatkan titik sampel dari ruang sampel, baru meningkat mengarah kepada pemikiran mana yang menjadi kejadiankah, atau eventkah, atau peristiwakah. Karena rumusnya tetap titik sampel dari kejadian dibagi dengan ruang sampel. Jadi kalau begitu, saya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu mengawal siswa Indonesia untuk mengerti tentang matematika. Jadi jangan lupa selalu masuk ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.